Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Gita Dewi dari kelas 12 TKJ 4. Di sini saya akan mempresentasikan tugas agama. Yang pertama adalah ketentuan pernikahan dalam Islam. Pernikahan merupakan jalan terbentuknya institusi keluarga. Melalui keluarga terwujud pilar kokoh kehidupan. Dalam menempuh kehidupan, seorang memerlukan pendamping sebagai tempat mencurahkan suka maupun duka. Hidup berpasangan adalah kebijaksanaan Allah terhadap seluruh makhluknya. Pernikahan merupakan fitrah pribadi atau masyarakat. Itulah sebabnya kenapa Islam mengecam keras pergaulan bebas dan menyukai sesama jenis, karena bertentangan dengan fitrah manusia. Sejalan dengan itu, pernikahan menjadi kendali untuk tidak menuruti hawa nafsu bagi manusia. B. Pengertian pernikahan. Pernikahan yaitu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Ada 4 pengertian yang dipakai Al-Quran berkaitan dengan pernikahan, yaitu yang pertama, uqdatun nikah, yang berarti bentuk perjanjian yang kuat dalam ikatan pernikahan. Yang kedua, zawaja, yang berasal dari kata zawij, yang berarti pasangan. Yang ketiga, misakon golido, yang berarti ikatan yang kokoh. Yang keempat, mawaddah warohmah, yang berarti bentuk kasih sayang yang dirahmati. C. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan menuju pernikahan. Adanya kesiapan fisik dan mental. Usia ideal menurut kesehatan dan program KB adalah usia antara 20-25 tahun bagi wanita dan usia 25-30 tahun bagi pria. Yang kedua, kematangan mental dan kepribadian pendidikan. Perbedaan umur minimal 5 tahun antara laki-laki dan perempuan. D. Faktor-faktor penting memilih pasangan. Yang pertama, satu agama atau agamanya harus sama. Yang kedua, hindari pasangan yang buruk kepribadiannya. Yang ketiga, tetap memelihara kesucian diri dalam pergaulan, karena pernikahan adalah ikatan suci. Dalam proses memilih pasangan, tetap menempuh jalan kesucian. Yang keempat, memohon pertimbangan kepada Allah melalui sholat istikharah. Hukum pernikahan. Hukum pernikahan bersifat kondisional, artinya berubah menurut situasi dan kondisi seseorang dan lingkungannya. Ada 5 macam hukum pernikahan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jaiz atau mubah. Hukum ini adalah hukum asli pernikahan, artinya bagi yang sudah memenuhi syarat, ia berhak menikah. Sunnah. Hukum ini berdasarkan pemahaman bahwa siapa saja yang mampu memenuhi syarat nikah, namun tidak khawatir berbuat zina, ia disunahkan melalui pernikahan. Yang ketiga, wajib. Hukum ini dikenakan bagi yang sudah memenuhi syarat karena dikhawatirkan terjadi perzinahan, maka ia wajib melakukan pernikahan. Yang keempat, makruh. Mempunyai keinginan menikah tetapi belum mampu memberi nafkah, sandang, pangan, dan papan. Yang kelima, haram. Hukum ini dikenakan bagi siapa saja yang menikah namun mempunyai maksud yang buruk atau jahat, baik untuk pasangannya maupun diri sendiri. Tujuan menikah. Yang pertama, tercapainya ketentraman hati dan ketenangan pikiran karena kehidupan yang diliputi cinta, mawaddah warohmah lahir dan batin antara suami dan istri. Yang kedua, untuk memperoleh keturunan yang sah. Yang ketiga, sebagai alat kendali bagi manusia agar tidak terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Yang keempat, untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera. Yang kelima, memenuhi kebutuhan seksual yang halal, sah, dan suci. Rukun nikah. Yang pertama, adanya calon suami. Yang kedua, adanya calon istri. Yang ketiga, wali mempelai perempuan, yaitu seseorang yang mengizinkan dan menikahkan mempelai perempuan. Wali ada 2, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab yaitu wali yang berdasarkan nasab atau pertalian darah. Dan wali hakim adalah wali yang berdasarkan wewenang. Yang keempat, 2 orang saksi. Yang kelima, akad atau sigat adalah perkataan dari pihak wali perempuan dan diterima oleh pihak mempelai laki-laki. Perkataan dari pihak wali perempuan disebut ijab. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.